Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence role. Woohoo, intro. Halo semuanya, welcome back to Teknic Channel. Dan sekarang kita akan coba untuk ngoprek atau sharing session tentang topik yang masih sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Jadi mungkin gue jelasin dulu kalau video yang saya buat ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang berada di playlistnya Kubernetes di episode 3, yaitu tentang demo bagaimana cara melakukan deployment atau membuild sebuah Kubernetes cluster yang berbasis kubeadm tapi menggunakan Ansible script di OS Ubuntu gitu. Nah, kalau di video sebelumnya mungkin teman-teman yang udah ngeliat bisa dicek sendiri di linknya, nanti akan mungkin di deskripsi juga akan gue kasih ya. Di situ kan hanya menunjukkan demo atau hasil skripnya ya. Sedangkan untuk penjelasan tentang isi skripnya itu sendiri belum dilakukan secara mendetail. Itu karena ya untuk menyingkat waktu, karena kalau disatuin bener-bener panjang banget. Dan gue sendiri juga yakin video kali ini juga bakalan panjang banget karena menjelaskan setiap detail sebisa mungkin ya, sebisa mungkin detail-detailnya akan gue coba jelaskan, sehingga ya ini akan jadi video yang sangat panjang. Ditambah lagi video ini juga sifatnya penjelasan aja ya, jadi sebenarnya nggak ada ngoprek dalam video kali ini. Jadi mungkin ya teman-teman mungkin akan ngerasa bosan sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, daripada tidak ada penjelasan sama sekali kan dari video sebelumnya. Dan selain karena panjang juga kalau digabungin dari video sebelumnya, secara esensi topiknya juga kayak kurang pas, karena video sebelumnya kan lebih ke menekankan build Kubernetes clusternya, yang ingin ditunjukkan kan itu. Jadi gua sendiri akan taruh itu di playlistnya Kubernetes. Sedangkan yang sekarang karena ingin menjelaskan tentang detail-detailnya itu, detail-detail skripnya, yang mana skripnya merupakan skrip Ansible. Jadi nanti itu ini rencananya mau ketika nanti diupload ya, akan ditaruh di kategori skripnya Ansible. Dan gue juga berencana akan bikin playlist baru The Ansible gitu ya. Untuk Ansible sekarang kan namanya Ansible Series. Nah itu kan seriesnya Ansible gitu, runut dari awal sampai akhir rencananya seperti itu. Tapi untuk yang video ini, karena topiknya tidak berkelanjutan dari episode Ansible yang sebelumnya, maka gue coba bikin playlist baru namanya The Ansible. Jadi dia nggak masuk Ansible Series nih, nanti masuknya ke playlist The Ansible gitu. Sehingga bisa tetap tidak mengganggu series yang Ansible, tapi juga video ini juga tetap berada di kategori yang seharusnya lah, yang memang pas aja gitu secara orderingnya gitu. Oke teman-teman, mungkin siapkan diri kalian dari kebosanan-kebosanan yang akan muncul di video ini. Tapi buat teman-teman yang memang mau nonton dari awal sampai habis, nantinya gue sangat berterima kasih sekali lagian. Dan gue juga berharap gue pun bisa memberikan kalian insight tambahan gitu, kayak dari sharing session ini gue bisa men-share benar-benar apa yang memang gue tahu tentang topik ini kepada teman-teman, sehingga terjadi transfer knowledge yang memang buat teman-teman puas juga gitu. Ya harapannya seperti itu gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya ke topiknya. Jadi kalian bisa menuju ke repository gue yang bernama Ansible kubeadm GCP.
yang sebelumnya juga gue udah share kan di video demo sebelumnya ya. Tapi nanti juga ini gue share kok GitHub repositorinya di mana lokasinya di kolom deskripsi nanti. Oke, kalian bisa ke di sini. Nah, kalau kalian masuk sini, mungkin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bingung ya, di sini kok nggak ada apa-apa ya. Kalian harus masuk ke Ansible 2.14 branch-nya. Jadi ya kenapa belum dinaikin ke main, ya nanti ada alasannya sih sebenarnya. Jadi intinya ada di branch inilah untuk saat ini ya. Karena belum siap juga ke branch mainnya. Nah, di dalam branch itu seharusnya kalian menemukan di file-file dan directory struktur yang seperti ini modelnya. Ini karena gue udah clone ke lokal mesin gue ya. Kayak ginilah kurang lebih urutan auto ordering dari struktur directory dan juga file yang ada di dalamnya. Untuk file dari bawaan Ansible itu sendiri yaitu Ansible CFG dan host, yaitu inventory filenya nih host, dan Ansible CFG-nya, Ansible config-nya itu. Untuk topik kali ini gue juga masih menggunakan konfigurasi standar ya, rata-rata nggak pada di custom tuh, ada di comment, karena secara otomatis nanti Ansible bakal menggunakan settingan defaultnya, kecuali paling ininya aja inventory Ansible-nya filenya yang mana gitu gua spesifikin atau gua eksplisitin di host gini. Dan untuk file inventory-nya sendiri untuk awal-awal itu masih ada satu file aja namanya Ansible 01 yang mana merupakan ya mesin dari di mana Ansible itu diinstal. Dan teman-teman gua asumsikan udah aware ya tentang apa itu inventory file, karena kalau nggak salah sebelumnya juga gue udah sharing untuk masalah ini di episode sebelumnya. Nah, ini Ansible inventory. Harusnya kalian yang masih belum tahu atau belum benar-benar aware atau notice tentang Ansible inventory itu apa, mungkin bisa ditonton dulu video gue yang di sini. Dan ya di sini lebih detail menjelaskan lah. Dan intinya lanjut untuk teman-teman yang mungkin udah tahu ya, di sini Ansible inventory-nya baru ada satu item atau satu mesin namanya Ansible 01, karena ini tempat di mana Ansible hostnya itu berada atau Ansible-nya itu diinstal. Maka connection yang dibuatnya itu lokal, di specify di sini. Karena ini connection lokal, jadi ya tidak terlalu ribet ya propertinya, cukup beritahu nama Ansible connectionnya apa, lokal gitu. Nggak perlu ada authentication, nggak perlu ada hostnya berapa gitu, karena namanya lokal pasti dia akan merujuk kepada IP atau alamat mesin lokalnya gitu. Ansible, lalu selanjutnya ada properties Ansible Python Interpreter. Ini untuk menspesify aja menggunakan Python 13 interpreternya yang ada di directory usr bin. Ya tentu aja ini kalau nggak dipakai juga it's okay, nanti Ansible akan mendeteksi sendiri Python berapa. Cuman saya di sini karena ada dua jenis instalasi Python interpreter ya, ada yang versi 2 dan versi 3. Ini hanya untuk lebih kepada penekanan aja gitu, secara eksplisit harus pakai Python yang berapa, dan di sini gua menggunakan Python 3.11. Oke, tapi nanti kita akan lihat ini akan terjadi perubahan ketika kita udah menjalankan script Ansible yang nanti akan kita coba jalankan gitu. Enggak dicoba sih, maksudnya yang akan kita bahas. Oke, itu sedikit pendahuluan tentang file bawaan Ansible-nya, file bawaan Ansible-nya itu sendiri. Lalu untuk directory structure-nya sedikit penjelasan. Di sini ada tiga directory di parent-nya ini. Ada files, tasks, dan vars. Vars itu ya untuk menaruh file-file yang berhubungan dengan variabel yang nanti akan kita pakai dengan value-nya juga.
Lalu task ini adalah kumpulan dari task-task yang diurutkan nantinya di playbook. Lalu untuk files ini adalah file-file pendukung lainnya, bisa log file, bisa payload, ada Python script juga sebagai tambahan, service account, SSH, SSH private key, ada template juga. Dari semua ini mungkin yang pilot ini yang nggak kepake ya, tadinya mau dipakai cuman ya karena sering berjalannya waktu agak ada perubahan mekanisme dalam menggunakan script ini. Script ini dibuatnya sedemikian rupa sehingga tidak butuh lagi directory pilot, cuman ini belum dihapus aja gitu. Dan kurang lebih begitu secara ringkasnya dulu directory strukturnya, dan selain tadi yang udah dijelaskan juga ada Ansible playbooknya yang terdiri dari 3 playbook. Pertama VM init cluster playbook, VM install playbook, dan VM provisioning playbook. Alright, kita mau mulai dari mana ya ini ya? Mungkin kita mulai langsung dari playbooknya aja dulu ya. Nah, yang mau dibahas pertama itu playbook yang akan dibahas itu tentang VM provisioning playbook. Kenapa playbook ini dulu yang dibahas? Ya karena secara urutan nantinya itu Ansible akan kita jalankan dulu adalah VM provisioning playbooknya, karena fungsi dari playbook ini adalah untuk memprovisioning VM-VM yang nantinya akan menjadi atau kita registering sebagai member dari Kubernetes clusternya, jadi atau bisa dibilang Kubernetes nodes-nya gitu. Jadi provisioning ini itulah alasannya kenapa harus dijalankan duluan, karena kalau yang dijalankan duluan install dan init ya apa yang mau diinstal, apa yang mau diinisial. Kalau VM-nya sendiri ya juga belum di-deploy gitu. By the way, sebelum kalian menjalankan script ini, kalau kalian nonton di video episode 3 yang Kubernetes itu, gue juga sedikit mention bahwa kalian juga harus ada melakukan pre-task dulu sebelum menjalankan script ini. Kenapa pre-task itu perlu dilakukan? Karena ya masing-masing environment public cloud-nya sendiri kan settingannya nggak dalam state yang sama ya ketika mau menjalankan script ini. Script ini works di gua karena gua udah menyiapkan beberapa hal yang baru disiapkan dulu sebelum script ini dijalankan. Nah, kalian pun demikian, karena kalau tidak disiapkan dulu ya script ini nggak bisa dijalankan, yang akan besar kemungkinan error, benar sih. Jadi pastikan kondisi public cloud-nya sendiri ada dalam state yang sama dengan yang gua demoin di episode 3, yaitu misalnya firewall-nya dulu, firewall rules-nya disiapkan. Kalau di episode 3 sebelumnya firewall gua agak terlalu public ya, maksudnya over provisioning gitulah rules-nya. Karena memang kebutuhannya untuk keperluan testing aja, untuk keperluan belajar aja, sharing knowledge. Jadi gua nggak perlu bikin firewall yang strict gitu layaknya ke production. Kalian pun bisa melakukan hal serupa, portnya mungkin di open public atau open all semua gitu juga terserah sih. Kalau hanya untuk keperluan belajar aja gitu, supaya memahami aja sih sebenarnya. Lalu selanjutnya selain menyiapkan environment public cloud, kalian juga harus menjalankan sebuah Python file yang udah disiapkan di sini. Namun Python file ini kalau dilihat kan di dalamnya membutuhkan service account. Nah, kalian juga berarti harus membuat service account dulu di public cloud GCP kalian. Karena di sini gua scriptnya desain atau gua buat untuk deployment di public cloud GCP gitu. Jadi kalau kalian menggunakan public cloud yang lain ya nggak akan bisa jalan sih. Atau mungkin kalian harus melakukan penyesuaian yang banyak di sini. Atau mungkin nanti gue akan juga buat versi untuk public cloud yang lain di branch-branch yang masing-masing, tapi ya gue belum ada ide ke sana sih. Tapi intinya gitulah, gue pengen ngasih tahu kalau script ini baru bisa dijalankan di GCP karena gue membuatnya ini mendesain script ini atau code-code semua yang ada dalam sini tuh untuk keperluan deployment di GCP gitu. Nah, kalian menggunakan GCP, kalian harus membuat service account-nya dulu. Service account-nya itu harus
sesuaikan untuk aksesnya itu untuk keperluan aktivitas kita gitu, yaitu mendeploy VM-nya gitu. Atau kalian karena untuk kebutuhan belajar sendiri, kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan service account dengan privilege yang super admin atau owner gitu ya. Ya hanya untuk keperluan ini aja gitu. Nanti kalian delete lagi agar public cloud kalian tetap aman gitu. Katakanlah kalian sudah membuatnya dengan privilege yang memang dibutuhkan untuk keperluan sharing session ini. Kalau di sini gua menamakannya dengan techpool.pem. Techpool.pem ini berisi service informasi-informasi tentang bagaimana autentikasi ke dalam public cloud account gua gitu. Nah, ini service account-nya ditaruh aja di dalam directory service accounts. Nanti di specify path-nya di Python code ini di bagian sini. Nah, nanti kalau kalian sudah specified dengan path yang ada di komputer kalian tinggal jalankan Python code ini dengan komen Python 3 terus nama file Python ini beserta path-nya gitu, beserta ya path menuju atau directory-nya di mana gitu. Gua mengeksekusinya menggunakan Python 3 karena gua membuat ini di Python 3. Gua nggak tahu kalau di Python 2 bisa jalan apa enggak, atau di Python 3 yang versi kalian juga bisa jalan apa enggak, karena ketika gua buat ini gua menggunakan Python 3.11 yang tadi ada di inventory ya. Nah, di sini interpreternya Python 3.11. Jadi kalau kalian punya versi yang berbeda atau mungkin Python version yang majornya di bawah kayak Python 2, gua nggak tahu bisa jalan apa enggak. Kalau sudah fungsi dari sini tuh fungsi dari Python code ini tuh nantinya outputnya ada berupa sebuah token panjang banget. Token tersebut digunakan untuk autentikasi ke API GCP akun kita gitu. Jadi nantinya token tersebut bersifat temporary, mungkin 15 atau 30, gue lupa. Gue agak lupa dari dokumentasinya berapa lama, tapi itu temporary. Nanti itu kalian akan taruh di secret di directory vars ini. Ada secret.yaml file. Nah, secret inilah, nah ini tokennya contohnya seperti ini, masih ada, gue belum hapus. Ya tapi kalau kalian pengen pakai token gue ini nggak akan bisa lah karena udah expired. Nah, kalian copy di bagian token sini. Jadi file secret.yaml ini adalah sebuah file yang berisi informasi sensitif pastinya, tapi tidak sesensitif service account gitu. Makanya kalau di sini gue masih mau atau gue biarin share aja gitu. Intinya di dalam secret ini sebuah YAML file dengan struktur seperti yang kalian bisa lihat. Ada out, di dalam out ada di dictionary, kind, email, file, dan token. Kind-nya kalian isi service account. Ini nggak bisa diubah-ubah, emang value-nya harus service account. Emailnya kalian sesuaikan dengan email dari service account kalian yang techpool.pem. Jadi kalau kalian masuk ke service account kalian techpool.pem, di situ bakal ada keterangan email dari service account ini apa. Nah, kalian copy paste aja di sini. Jadi bukan nama filenya ya, tapi nama emailnya gitu. Lalu untuk di dictionary file ini ya sama kayak techpool ini, berisi ke reference di mana directory tempat file service account itu berada gitu. Kalau gue di sini case-nya files service accounts, lalu nama filenya file service account ya. Nah, token ini adalah hasil output dari sini, dari Python yang tadi kalian sudah running. Nah, itu token ini taruh di secret di bagian dictionary token. Kalau udah kalian save. Nah, di sini lalu di dalam selain secret di dalam directory vars ini ada vars.yaml gitu.
Di sini gua nulis apa namanya, scheme-nya, pattern-nya tadi, pattern YAML-nya itu di vars juga. Kalian bisa copy dari sini lalu taruh di file baru namanya secrets, atau kalian bisa langsung isi di sini, ya terserah kalian lah. Tapi gue sarannya bikin aja file baru. Ini kenapa gue taruh sini ya karena keperluan ini aja, apa, sharing session ini aja gitu. Bagusnya sih dipisah aja karena biar sesuai dengan playbook yang emang gua udah buat gitu, biar nggak terlalu banyak perubahan aja gitu. But ya itu reference lah. Kalau kalian mau menggunakan cara kalian sendiri juga ya pastinya kalian harus menyesuaikan ya. Beberapa script ada juga yang harus diubah gitu. Ini hanya reference saja. Dah, intinya out ini sebenarnya sama, penjelasannya sama yang ada di sini karena memang sama. Jadi lanjut, di sini ada lagi informasi tentang VM tersebut, VM yang nanti akan kita deploy. Jadi ada dictionary VM. Nah, di dalam dictionary ini ada beberapa dictionary lagi, yaitu user untuk nantinya autentikasi namanya apa, project dari GCP-nya di mana VM ini akan di deploy di project apa, region-nya di region apa. Lalu selain dictionary ada juga notes, tapi dictionary notes ini value-nya adalah berupa list. Yang pertama listnya itu nama dari host nodes-nya itu apa, zone-nya ada di mana, internal IP-nya berapa, type-nya apa, OS apa, OS codename, Disney, dan lain-lain gitu. Ini kalian define dulu, bukan predefine, kalian define dulu di awal, inisial dulu di sini value-value-nya. Nantinya value-value ini akan kita pakai baik di playbook ataupun di task maksudnya ya. Di task ini. Di define di sini dulu agar bisa digunakan di task-task yang ada kalau emang perlu nantinya task-task inilah yang akan menggunakan value-value yang ada di sini. Dan di define ini juga agar reusable aja gitu. Jadi ketika task provisioning ataupun nanti di task VM install akan digunakan misalnya nama node-nya apa gitu, kalian nggak perlu ngedefine satu-satu lagi gitu di masing-masing task. Jadi kalian kumpulkan semua variabel di sini, lalu variabelnya nanti langsung di consume aja sama tasknya gitu kalau memang perlu gitu. Lalu ada juga dictionary QBADM ini untuk keperluan nanti inisial QBADM ini, karena ketika kita sudah menginstal QBADM kita kan harus menginisialisasi cluster ya dengan QBADM tersebut. Buat kalian yang udah nonton Kubernetes episode pertama, gimana caranya secara manual kita mendeploy dan membangun sebuah cluster Kubernetes dengan QBADM, kalian pasti maksudnya ngerti lah inisialisasi di sini itu apa. Dan ketika proses inisialisasi itu kita membutuhkan informasi-informasi berikut, token, service CIDI, port network CIDI-nya berapa, runtime-nya namanya apa. Dan token di sini random, sebenarnya nggak kayak tadi tokennya yang untuk deploy node ini kita harus dapetin dulu dari GCP-nya, harus di generate dulu gitu menggunakan sebuah Python code atau code yang lain. Tapi untuk keperluan inisialisasi QBADM ini kalian bisa mendefine sendiri tokennya berapa gitu. Token ini hanya diperlukan untuk keperluan join node gitu antara satu node dan node lain untuk bisa saling join satu sama lain membentuk cluster. Komunikasinya perlu token untuk ya di encrypt kali sebetulnya. Kebutuhannya seperti itu. Jadi ya semua ini yang diperlukan untuk bisa menjalankan playbook yang ada di sini. Nah, di sini kita balik lagi ke playbook provisioning. Kita bedah di sini YAML structure-nya ada host. Host ini berisi informasi tentang Ansible ini dijalankan di host mana gitu. Jadi Ansible script atau Ansible task-nya di sini ini tuh dieksekusi di node mana gitu. Kurang lebih gitu. Karena di sini tulisnya localhost, dia akan dieksekusi di localhost. Tapi kalau kalian lihat di inventory juga di sini ada controller misalnya kayak gitu ya. Di controller sini grouping kan controller. Yang di dalam siku ini kan artinya grouping nih. Lalu di bawahnya controller dalam grouping controller ini ada apa? Ansible 01. Jadi hostname Ansible 01.
kalian tulis di sini pun sama gitu. Karena nanti di si playbook ini akan memberi info kepada Ansible untuk menuju Ansible 01 yang akan dicari di inventory-nya. Oh, Ansible 01 tuh propertiesnya seperti ini loh. Connection-nya ke lokal, lalu menggunakan pattern 311 gitu. Tapi kalian juga bisa menggunakan localhost untuk memberitahu Ansible bahwa ini dieksekusinya di VM ini juga gitu, VM di mana Ansible ini berada gitu. Ini karena localhost ini udah jadi kayak default variable lah gitu, mungkin predefined-nya di variable nanti ketika dieksekusi Ansible-nya. Jadi kalian itu di sini punya dua opsi ya. Intinya untuk keperluan provisioning playbook ini emang harus dieksekusinya di Ansible host mesinnya sendiri gitu, di mana diinstal Ansible tersebut gitu. Lalu di sini ada dictionary become, properties become yang isinya yes. Ini menunjukkan bahwa Ansible ini dieksekusi menggunakan privilege-nya sudo gitu, atau kalau dalam Ubuntu, atau privilege-nya intinya dalam grup sudo gitu, bukan user biasa gitu. Yang itu naming aja ya sudo ya, karena ini menggunakan Ubuntu. Kalau kalian menggunakan VM atau host yang lain juga, OS yang lain maksudnya ya intinya ini adalah untuk eskalasi gitu dari user biasa ke user yang memang punya privilege sudo atau root gitu. Kalau ini tidak ada, maka Ansible ini tidak boleh dieksekusi dengan privilege yang di atas user biasa gitu. Jadi ketika kalian ada dalam task ini kan ada step-stepnya nih seperti ini. Ada step yang membutuhkan atau require privilege yang lebih tinggi ketimbang user biasa. Nah, Ansible ini nggak bisa mengakomodir task tersebut gitu, karena dia tidak ditambahkan properties become gitu. Jadi dia nggak kayak ngerasa nggak bisa, gue harus naikin akses gue gitu, karena gue nggak diizinkan oleh si admin, si pembuat script ini gitu. Lalu setelah become di sini ada parse files. Di sini terdiri dari dua variable files. Ya sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, parse.yaml dan secrets.yaml. Lalu setelah parse files, di sini ada task. Task ini adalah merujuk kepada task apa saja yang akan dijalankan oleh si playbook bernama provisioning playbook. Di sini cuma ada satu task, yaitu VM provisioning. Tapi di dalam task ini ada beberapa step yang harus dijalankan oleh si Ansible agar proses provisioning dari VM atau nodes-nya Kubernetes itu akan berhasil berjalan dan baik gitu. Oke, kita lanjut aja ke tasknya itu sendiri, penjelasan tentang tasknya ini sendiri. Di sini task VM provisioning itu terdiri dari beberapa step. Step-step ini masing-masingnya ada fungsinya, jelas pasti itu. Dan oke, kita mulai dari step yang pertama, yaitu basic VM templates. Untuk basic VM template ini, step di sini ya, ini tuh punya fungsi untuk merubah JSON file, template JSON file maksudnya, menjadi sebuah JSON file. Jadi JSON file sendiri ini fungsinya untuk apa? Nanti JSON filenya ini fungsinya untuk sebagai payload gitu. Sebenarnya gue mohon maaf kalau terminologinya salah, tapi ya menurut gue ini semacam payload yang kalau biasanya kita gunakan gitu untuk menghit sebuah API gitu. Dan dalam hal ini API yang akan di-hit nantinya itu adalah API-nya si GCP-nya. Jadi API GCP nanti yang kita hit akan membaca JSON file ini, payloadnya, dan nantinya itu akan dilakukan pemrosesan lah dari sisi API-nya tersebut, yang gunanya nanti hasil outputnya adalah create atau provisioning sebuah VM di GCP. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi pada dasarnya Ansible script yang gue buat ini ya cara kerjanya seperti itu. Dia akan menghit GCP-nya AWS,
sorry, GCP-nya AWS, API-nya GCP. sorry sorry API-nya GCP, nanti API GCP-nya tersebutlah yang akan memproses request yang dikirim oleh si Ansible ini. Sebenarnya untuk memprovisioning VM di GCP sendiri ada banyak cara gitu. Gak cuma cara ini aja. Ada lagi cara satunya yang bahkan ditulis di official dokumentasinya Ansible. Jadi gua anggap aja ini yang direkomendasikan Ansible, yaitu dengan menggunakan collection. Bentar ya, baru dibuka. Nah, nih di sini ada si Ansible sendiri mempunyai banyak collection. Yang collection itu sendiri mungkin mirip seperti modul kalau di pemrograman ya, yang bisa kalian gunakan untuk membantu proses yang ingin kalian capai gitu. Di sini collection-nya itu ada banyak fungsinya, ada yang untuk AWS, keperluan AWS gitu, ada untuk keperluan Windows, Cisco, dan macam-macam lah, Google, network tertentu, MySQL, MongoDB, GCP, Nginx, ada Sensu untuk monitoring, Grafana. Nah, di sini ada Google Cloud. Di modul Google Cloud sendiri juga ada banyak modulnya gitu, kategori Google Cloud tadi maksudnya ya. Modulnya itu ada banyak, ada salah satunya GCP Complete Instance Module yang fungsinya untuk create GCP instance. Di sini ada keterangan, tabel definisi dari setiap propertiesnya apa aja yang bisa kalian baca, dan di sini ada cara penyusunan YAML-nya seperti apa untuk membuat scriptnya. Jadi ya bisa dibilang lumayan lengkap, walaupun gua sendiri based on dari experience gua, pengalaman gua itu ada sih beberapa hal yang belum ada gitu, yang gue butuhkan tapi belum ada, tapi ya wajar lah gitu, mungkin apa yang dibutuhkan dalam dunia perkelautan atau dunia per automationan ini kan banyak ya, nggak mungkin bisa di cover semuanya oleh si Ansible. Ansible juga komunitasnya dan itunya sudah apa, orang-orang di belakang kontributor juga udah berusaha sedemikian sedemikian baik lah gitu, sedemikian maksimal untuk menciptakan, membantu kita user Ansible untuk menggunakan Ansible ini. Salah satunya adalah membuat modul untuk memprovisioning sebuah VM di GCP. Ini mungkin bisa dibilang native way-nya ya versi Ansible. Tapi di sini gue coba menggunakan pendekatan lain dalam case gue. Ya sebenarnya ini lebih kepada coba-coba aja, namanya juga ngoprek. Pendekatan ini gue menggunakan pendekatan ini karena ya penasaran aja sebenarnya latar belakangnya. Jadi kalau di pendekatan yang gue buat, gue itu akan coba untuk menghit Google Cloud API-nya, dan juga memberikan di hitnya itu dengan memberikan juga payload JSON gitu. Dan payload JSON-nya sendiri perlu di generate karena kita ingin mendeploy lebih dari satu VM. Jadi gua buat JSON-nya itu ketimbang masing-masing VM punya masing-masing JSON, kayak misalnya control plane ada JSON sendiri, worker ada JSON sendiri, kalau ada misalnya worker 2, worker 3 juga masing-masing ada JSON sendiri. Ketimbang seperti itu, gue coba untuk membuat template JSON, dan template JSON-nya itu nantinya akan di-generate menjadi JSON yang sesungguhnya untuk dipakai. Templating-nya karena Ansible ini menggunakan Python, maksudnya based on Python, jelas menggunakan templating Jinja di sini kalau gue. Pokoknya kalau kalian melihat ciri-ciri seperti ini, double quotes terus ada curly bracket seperti ini, ya ini biasanya tanda-tanda atau ciri-ciri dari variabel yang digunakan atau yang didefine oleh saya sebagai kreatornya gitu. Nah, variabel ini value-nya apa? Ya bisa dilihat di vars. Inilah gunanya kita membuat vars file ini. Jadi apapun yang ada di sini nantinya akan dikonsum atau dipakai oleh Ansible, salah satunya dalam task provisioning ini untuk templating
Jinja untuk mengisi value dari templating Jinja ini, templating JSON-nya ini. Di sini bisa dilihat ada VM node name-nya apa, project-nya, VM region, yang semuanya ada di sini. VM nodes-nya ada di sini gitu. Di sini variabelnya mengenai VM nodes karena di sini ada rename dari loop var-nya kan, loopnya ini vm.nodes, berarti yang ini vm.nodes. Nah, berarti yang dipakai kan yang ini. Nah, lalu di loop control dengan loop variabelnya menggunakan VM node gitu. Ini kalau untuk indeksnya VM node, tapi ini nggak kepake sih setahu gue ya. Tapi pakai sih itu di sini, sorry, gue agak lupa soalnya. Ini VM node sebagai nama variabelnya. Nama variabel di sini VM nodes, berarti mewakili variabel nodes di sini yang berisi list-list dari VM yang mau dibangun atau di-create. VM node ini ada name-nya, ada zone-nya, ada ya dan lain-lain OS segala macam udah di define di sini. Dan ini ada VM doang .region, dia tidak pakai nodes karena dia menggunakan yang blok sini. Variabel sampai sini kan dia VM aja yang nggak ada VM nodes gitu. Jadi penulisannya namanya VM user-nya apa, lalu ntar value-nya apa, project-nya apa, dan lain-lain gitu. Jadi kenapa di sini VM region? Kalau region itu depannya VM, kalau zone itu depannya VM, karena ya lokasi dari region dan zone ini terletak di blok yang berbeda gitu. Parent directory-nya, parent variabelnya itu yang berbeda gitu lokasinya. Dan lanjut, jadi di JSON inilah konfigurasi dari node itu mau seperti apa yang akan dibuat di GCP ini. Nah, jadi JSON-nya ini kan berisi konfigurasinya seperti apa gitu ya, apa properties yang berhubungan untuk create node itu seperti apa. Nanti berdasarkan properties tersebut setelah di generate jadi sebuah JSON beneran oleh si Ansible. Nah, JSON tersebut yang berisi properties dari VM-nya itu speknya seperti apa akan dikirim ke GCP API gitu. Google Cloud API. Nah, Google Cloud API akan membaca JSON file ini dan menjadikan JSON file itu sebagai referensi untuk mem-create VM dengan spek yang seperti apa berdasarkan dari JSON tersebut gitu. Di sini ada disk-nya namanya apa kan tadi kan, lalu ada ya OS-nya apa, mana sih OS-nya apa? Ini OS-nya apa? Ada startup script-nya seperti apa? Lalu ada juga external IP atau external address-nya seperti apa, tier-nya apa, standar premium, provisioning model VM-nya apa, apakah spot atau yang lain gitu, dan ya dan lain-lain lah. Di sinilah detailnya gitu, detail tentang spek VM itu seperti apa. Ketika sudah di generate ya, nanti hasilnya sebuah JSON file akan dikirimkan JSON tersebut seperti yang tadi udah berkali-kali gua bilang ya, ke GCP API atau Google Cloud API yang ada di step nomor 3 ini. Di step nomor 3 ini intinya sih instruksinya adalah menghit alamat dari API-nya, lalu juga mengirimkan JSON-nya. Di sini JSON-nya kan di sini VM instance destination. VM instance-nya variabel dari loop var yang ini. Nah, loop var-nya ini mewakili atau represent dari VM JSON.result. VM JSON.result ini adalah output dari tadi hasil dari proses step 1. Hasil dari proses step 1 itu intinya resultnya jadinya gimana, diwakili oleh variabel baru namanya VM instant. Dan VM instant itu kita specify informasi apa yang mau kita ambil. Destination dari file barunya ini, file di mana JSON baru yang sudah di-create itu berada di mana beserta file JSON-nya sendiri namanya apa. Disinilah di specify. Jadi kalau kalian print out di VM JSON tuh sebenarnya nanti outputnya itu berisi informasi hasil dari proses dari step nomor 1 ini, step basic VM template. Jadi outputnya itu apa aja di store di variabel VM JSON ini gitu.
Nah, karena dia sudah menggunakan get itemnya itu VM.json result, jadi variabel-variabel yang digunakan oleh step di sini merefer kepada VM.json result ini gitu. Lalu di sini juga ada beberapa informasi lainnya seperti auth token. Nah, ketika kita menghubungi Google Cloud API, kita membutuhkan autentikasi berupa bearer token di sini yang tadinya sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan code yang Tekinet token ini, lalu hasil dari generate-nya itu outputnya kita taruh di secret sini. Nah, di sini. Nah, secretnya sendiri, secret YAML-nya ini kan di assign atau di define di playbook sini. Jadi ya itulah makanya VM provisioning ini, task VM provisioning ini bisa mengetahui variabel auto token dan value-nya apa dan token. Jadi dia bisa tahu tokennya itu apa. Ya, itulah fungsi token yang tadi kita generate untuk task ini, untuk task nomor 3 ini gitu, agar si task Ansible ini bisa menghubungi Google Cloud API beserta melakukan autentikasinya gitu. Lalu di sini ada tadi kita langsung lengkap ke 3 ya. Di sini ada step kedua. Step keduanya itu sebenarnya lebih kepada redefining aja, redefining dari variabel yang ada di file vars ini, dari mulai VM ini sampai sini, sampai region, karena somehow sepertinya value dari ketiga ini ke replace karena apa ya, bisa dibilang di task nomor 3 ini kan dia with itemsnya atau variabel-variabel yang bisa dibaca oleh step nomor 3 ini kan merefer kepada, karena kita udah define di sini, merefer kepada vm.json yang mana ini merupakan output dari step nomor 1. Sedangkan di step nomor 1 tidak ada informasi mengenai project, region, dan user gitu. Sedangkan si step nomor 3 karena udah di define dia merefer variabelnya dari hasil outputan basic VM template, somehow gue nggak ngerti juga penjelasannya, jadi dia nggak bisa membaca variabel si VM ini yang ada di global variable vars gitu. Penjelasannya gue belum dapat kenapa, tapi gue setelah mencari cara lain, pendekatan lain gimana cara memfix isu ini, mendapatkan cara seperti ini, yaitu meredefine variabel dengan merefer kepada value dari variabel yang lama gitu. Jadi emang dalam Ansible itu variabel itu bisa di define sebelum Ansible itu dijalankan atau ketika on the fly gitu. Ketika variabel itu ketika Ansible tersebut sedang berjalan. Ketika Ansible tersebut sedang berjalan, cara define variabel itu ya seperti ini gitu. Sebenarnya variabel yang project ini yang di-define sembari Ansible ini sedang berjalan prosesnya, itu value-nya merefer kepada variabel yang ada di sini gitu. Kayak gue juga bingung kenapa dia di step ini dia bisa baca, di step nomor 3 nggak bisa dibaca gitu variabel vars yang VM user ini. Tapi ya karena untuk biar cepat, karena dia nggak berlarut-larut, mungkin gue udah coba solving itu, jadi gue mencoba pendekatan lainnya itu seperti ini aja gitu. Kalau dugaan gue nggak bisa dibaca, tapi karena di sini with itemsnya sudah merefer kepada variabel-variabel yang ada di output VM.json, yaitu output yang berasal dari step nomor 1 gitu. Tapi sebenarnya itu juga menjadikan pertanyaan baru sih, kenapa kalau auto token ini ada gitu, atau variabel yang ada di variabel auto token yang ada di file secret yang memang di-define bersamaan, yaitu sebelum file Ansible ini dijalankan bersamaannya dengan variabel vars ini di define dulu sebelum Ansible ini dijalankan, bisa dibaca variabelnya beserta value-nya, tapi variabel lain yang ada di dalam file vars ini nggak bisa dibaca oleh step nomor 3 ini ya.
Itu buat gue masih belum dapat penjelasan lengkapnya ya. Tapi kalau kalian tahu mungkin dari penjelasan singkat gue sejauh ini videonya, terus kalian ngeh gitu kenapanya, ya silakan aja komentar di kolom komentar ya. Biar ya gue juga butuh masukan kan dalam hal begini, juga gue nggak perfect banget gitu tahu segala hal. Jadi thank you kalau misalnya kalian bisa ada yang ngeh dan bisa menjelaskan kenapanya. Oke, lanjut tadi dari step 1, step 2, step 3 sudah dijelaskan. Lalu ketika step 3 berhasil, lanjut ke step 4 yaitu remove file. Remove file apa? Remove file dari JSON yang memang sudah di-generate tadi. Karena file JSON yang sudah di-generate tadi kan disimpan dulu di temporary file dulu sementara. Lalu hasilnya itu hasil dari JSON-nya itu yang hasil generate-nya itu dipakai oleh step 3. Nah, ketika step 3 sudah selesai menggunakannya, nah JSON yang tadi hasil generate itu dihapus biar apa ya, kalau gue sih ini sebenarnya step opsional. Gue pakai step ini biar bersih aja gitu. Hasilnya itu hasil setelah menjalankan script ini langsung bersih lagi gitu direktori gue gitu. Direktori dari Google langsung bersih lagi gitu, kembali ke keadaan semula gitu. Ya gue nggak tahu ini kalian ini opsional sebenarnya sih, kalian mau pakai apa enggak itu serah. Lalu setelah step nomor 4 dieksekusi, lanjut ke step nomor 5 yaitu kalau tadi template tentang JSON-nya yang akan dikirim untuk keperluan provisioning VM di Google Cloud API gitu ya. Nah kalau ini adalah basic host template ini adalah untuk create atau generate host file baru untuk nantinya jadi inventory baru Ansible gitu, karena host file yang sekarang kan berisi hanya satu node aja, satu item aja, yaitu si Ansible 01 yang mana VM di mana Ansible ini dibuat gitu. Bisa dibilang kita sebut aja Ansible hostnya gitu, Ansible hostnya. Tapi kan ketika kita sudah mendeploy atau memprovisioning task udah mengeksekusi playbook VM provisioning playbook ini, itu kan akan menghasilkan output yaitu VM baru ya kan di environment GCP. Nah VM baru tersebut perlu diregister juga ke inventory-nya Ansible gitu. Nah untuk memperbarui inventory filenya, disinilah step ini yang step 3 step terbawah inilah yang responsible yang bertanggung jawab gitu untuk melakukan tugas tersebut. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mengenerate host yang template ini menjadi host baru. Lalu host barunya ini ditambahkan beberapa line dengan string-string yang memang diperlukan, yaitu misalnya nama grupnya, grouping naming stringnya gini kayak kurumsiku K8 nodes dalam hal ini gue naruhnya, dan dia ditaruh di end of file. Pokoknya dia ditaruh di paling bawah, berarti di sini kan end of filenya. Setelah ini di create atau kontennya di create, lalu kontennya akan meng-create setelah string K8 nodes ini beberapa line tentang VM apa yang di provisioning tadinya gitu. Jadi VM apa yang di provisioning sebelumnya akan ditambahkan informasinya di Ansible inventory host file di align setelah string K8 nodes gitu, yang merupakan string untuk menginfokan bahwa ini nama grupnya gitu. Lalu di instance tersebut ditulis namanya, lalu ditulis Ansible host IP-nya berapa, internal IP-nya berapa, lalu usernya apa ketika nanti mau SSH, lalu connection-nya apa, di sini SSH, lalu tambahan extra properties saja setelah SSH ke belakang, ini extra properties yang ditambahkan gitu. Bersifat opsional, tapi ya kalau bisa ditaruh
taruh aja sih buat gua gitu. Eh, Ya ini yang membedakan dari yang Ansible 01 ya, formatnya. Kalau di sini karena koneksinya lokal, dia cukup seperti ini aja formatnya, tapi karena ini menggunakan SSH, dia butuh juga informasi tambahan seperti usernya apa, hostnya apa. Dan kebetulan kalau kalian sudah menonton video sebelumnya, saya kan menggunakan metode autentikasi metodenya itu username password ya untuk SSH-nya. Jadi di sini saya mendefine usernya apa, tapi passwordnya nggak di-define karena ya kalau kalian nonton video sebelumnya ada penjelasan lah kenapa. Karena kalau di-define kan kelihatan gitu maksudnya, tapi ya intinya kalian tonton aja sebelumnya. Jadi gua menaruh passwordnya itu di prompting di interaction user ketika running script selanjutnya, yaitu install dan script init. Saya define passwordnya sebagai sebuah prompting interaction lah kepada user gitu. Dan juga gue udah jelasin sedikit kayaknya kenapa Ansible ini koneksinya SSH, karena ya memang by default untuk manage node yang bukan node-nya dia sendiri gitu, bukan Ansible host, dia itu menggunakan protokol SSH untuk menghubunginya gitu. Karena dia menggunakan protokol SSH, maka Ansible harus mengikuti protokol SSH itu, seperti ya dia butuh user, dia butuh alamat IP yang mau dituju gitu, dan lain-lain. Dan juga di sini karena menggunakan username password juga nggak perlu di define key untuk melakukan autentikasi ke autentikasi SSH ke target node-nya gitu yang mau di manage oleh Ansible. Nah, sedangkan di sini ada argumen ekstra tambahan yaitu storage host key checking. Jadi ini untuk mencegah prompting ketika kalian pertama kali connect SSH kan biasanya kalau manual gitu ya ke VM seberang VM targetnya itu kalian sebelum ketika kalian sudah meng-enter gitu ya SSH apa gitu nama targetnya, kalian akan muncul dulu kan semacam kayak ada pertanyaan yes atau no gitu. Biasanya sih kalian mencet yes aja kan, langsung connect ke host targetnya gitu. Tapi karena ini menggunakan Ansible yang notabene bukan manusia ya, jadi kan nggak mungkin ya prompting seperti itu bakalan direspon sama si Ansible gitu. Itu kan biasanya kalau yang aksesnya manusia gitu. Nah, ekstra argumen ini untuk mencegah prompting itu keluar gitu. Dan kalau yang selanjutnya ini udah dijelaskan ya sama kayak yang ada di host ini sih, untuk spesifik aja, mengeksplisitkan aja gitu untuk patternnya apa. Di sini Python 3 dalam hal ini. Lalu informasi tadi itu diambil juga dari VM JSON.result yang mana merupakan variabel hasil dari step pertama, output dari step pertama variabel itu VM_JSON. Nah, di sini informasi-informasi dari output yang pertama tadi, step pertama tadi dipakai untuk keperluan pembuatan dari list target di inventory. Jadi kurang lebih seperti itu untuk step pertama ini. Task yang pertama atau playbook yang pertama ini, karena playbooknya kebetulan cuma punya satu task. Dan itulah step-step yang gue lakukan sebagai pendekatan untuk create VM yang memang nantinya dibutuhkan untuk keperluan node-nya Kubernetes nantinya gitu. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti sampai sini. Lanjut, ini masih panjang nih videonya ini sebenarnya, seperti yang gue udah expect ya, apalagi kalau waktu itu digabung kan lebih panjang lagi kayaknya. Oke, kita lanjut. Ini semua tentang VM Professional Playbook kayak gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke VM install playbook. Jadi playbook untuk mengkonfigurasi dan menginstalasi yang dibutuhkan untuk nantinya Kubernetes cluster itu bisa up dan running gitu. Kan kalau dari kalian nonton episode yang awal banget tentang di series Kubernetes itu yang episode pertama kan, itu
membuat klasternya manual ya, kita benar-benar mengkonfigur dulu di situ setiap node-nya. Nah, itu contoh yang dilakukan secara manual. Nah, kita mau mengotomatisasi step-step yang dilakukan secara manual tersebut ke Ansible sini gitu. Dan seperti yang kalian tahu di video yang tentang manual itu tadi kan, proses manualnya itu kan kita harus mengkonfigur dulu ya VM-nya ya ketika baru provisioning, lalu menginstal memang dengan package-package yang dibutuhkan agar QADM itu bisa terinstall gitu. Dan ya disinilah fase itu berada gitu. Dan playbook inilah yang berfungsi untuk mengakomodir fase di mana proses konfigurasi dan instalasi Kube ADM agar nantinya Kube ADM-nya bisa dipakai untuk membangun cluster. Secara struktur, kalau kalian perhatikan dari yang playbook VM install ini miriplah dengan VM provisioning. Ada beberapa perbedaan, misalnya di sini kita sudah tidak membutuhkan secret YAML yang merupakan variabel file untuk keperluan secret dalam memprovisioning sebuah VM, karena di sini prosesnya hanya menginstall, kita nggak butuh tuh informasi yang ada di dalam variabel file bernama secret.yaml. Lalu perbedaan kedua, di sini ada yang namanya hostnya ini. Kalau tadi di VM provisioning ini berisikan localhost value-nya, kalau di sini diisi dengan K8s nodes, yang berarti ini dieksekusi di sebuah VM yang bernama K8s nodes gitu. Yang mana ini adalah node-node-nya Kubernetes cluster. Tapi dalam hal ini gua itu tidak maksudnya dalam hal ini bukan nama host yang ditulis di sini yang ya, tapi nama groupingnya gitu. Karena kalau di sini kita buka host inventory filenya, bisa dilihat kan kalau untuk K91 groupingnya itu diberi nama controller. Di sini tidak ada grouping bernama K8s nodes karena kita tidak eksekusi. Tapi ketika kalian sudah nonton yang episode sebelumnya di Kubernetes Series yang episode 3, kalian pasti bisa melihat di situ ketika VM provisioning playbook sudah dieksekusi, maka inventory file tersebut, inventory file yang di sini itu lainnya akan bertambah yang berisi informasi-informasi tambahan seperti node-nodesnya Kubernetes-nya itu yang tadi di provisioning itu akan di list di sini beserta groupingnya, yang groupingnya tersebut oleh gua beri nama K8s nodes. Jadi di sini maksudnya task dari VM config dan VM install yang ada di playbook VM install ini dieksekusinya di node-nodesnya yang tergabung dalam grup K8s nodes. Ya, notabene merupakan node-node dari member Kubernetes cluster nantinya gitu. Di sini tasnya ada dua, beda dari yang provisioning cuma ada satu. Di yang pertama itu tasnya VM config untuk mengkonfigurasi node yang tadi di provisioning dulu. Ketika dikonfig dulu kan, ketika confignya selesai, lanjut ke task berikutnya, task file berikutnya yaitu menginstall yang memang dibutuhkan gitu. Kita lihat ke VM config dulu. Di sini ada banyak step, yang step-stepnya sendiri juga sama seperti step-step yang kita lakukan secara manual ketika kita mau menginstal KubeADM beserta dependensi package-package yang diperlukan untuk membangun Kubernetes cluster. Jadi kalau kalian langsung ke video ini, gua sarankan lihat dulu video Kubernetes episode pertama, di mana di situ ditunjukkan atau didemokan oleh gua gimana sih cara membangun Kubernetes cluster dengan KubeADM tapi dengan cara yang manual. Nah, di sini ada cara otomatisasinya gitu dengan menggunakan Ansible. Nah, di cara manual tersebut step-stepnya apa aja yang dilakukan sebenarnya itulah yang dilakukan oleh si task ini gitu. Yang pertama mengupdate
package dari apt dulu. Ini seperti ekuivalen dengan komen apt update, ya kan? Kalau di Linux gitu, lebih tepatnya di Ubuntu atau distro Debian, apt update gitu. Lalu step selanjutnya itu setelah diupdate apt-nya, dia itu disable internal firewall atau firewall OS-nya, lalu mendisable juga swap, karena Kubernetes ya udah ada penjelasannya di episode pertama, kurang bisa bekerja maksimal kalau kita tidak disable swapnya. Step nomor 4 ini juga masih sama berhubungan, yaitu mendisable swap di file fs tab-nya, file system tab. Lalu selanjutnya itu stepnya enable mode probe. Di sini mode probe-nya bernama Opera. Lalu selanjutnya enable mode probe via net filter. Lalu menjalankan sebuah shell script. Nah, Ansible selain menggunakan tadi yang disebut modul, juga bisa menggunakan langsung menulis di shell-nya target dari host machine yang kita configure. Dalam hal ini kan host machine-nya itu menggunakan OS Linux juga, dan lebih spesifiknya Ubuntu gitu juga, gitu, menggunakan distro Ubuntu juga. Jadi shell yang dihubunginya itu oleh si Ansible ini, ada yang digunakan Ansible ini adalah shell-nya si Ubuntu, shell-nya si target hostnya. Di sini komennya standar, komen shell Linux yang bernama T untuk menambahkan beberapa line baru di sebuah file, dalam hal ini file kubernetes.com yang ada di directory etc dan systl.d. Ya. Di sini ada beberapa line yang ditambahkan ya. Kalau mau penjelasannya apa ini lain-lain ini ada di episode pertama Kubernetes series ya, bisa ditonton dulu. Lanjut, di sini ada update. Kalau processing sebelumnya sudah selesai, di sini ada update repository. Jadi tadi kalau udah ditambahkan step-step yang tadi sudah dilakukan gitu, maksudnya lanjut ke menginstal beberapa package yang diperlukan. Tapi sebelum proses install, di sini baru update repository-nya aja, yaitu untuk keperluan install GNU PG2 software purpose common bla bla bla. Lalu ini diupdate package-package-nya dengan apt update gitu. Lalu juga di sini ada proses add apt sign key-nya Docker, karena kan ya dalam membentuk Kubernetes cluster di sini kita butuh container runtime ya, namanya di sini gue menggunakan container runtime sebenarnya container D, cuman ya udah dijelaskan lah di episode pertama Kubernetes lah kenapa di sini Docker gitu penggunaannya. Intinya kalian nonton aja deh, kalau misalnya gue jelasin lagi wah makin lama nih video gitu. Untuk mempercepat aja ini ya, di sini assign apt sign key-nya Docker, lalu meng-add repositorinya Docker untuk nantinya kita install, lalu juga kita meng-add sign key-nya ADM, lalu kita add juga repository kubedm ke apt sources.list. Ya, gua assume kalian bukan yang benar-benar baru menggunakan Linux, jadi kalian ngertilah apt sources.list, file sources.list itu apa gitu, yang ada di directory etc apt itu loh gitu. Ada sources.list, ada juga sources.list.t, directory sources.list.t gitu ya. Gua assume kalian nggak yang baru-baru banget menggunakan Linux ya, jadi kalian tahu itu file apa gitu. Kalau semua step-step config ini sudah dilakukan, lanjut ke step installnya. Di step install ini ya biasanya untuk aktivitas atau tas-tas untuk menginstal package yang diperlukan, yaitu Docker komponen, kubedm komponen, di sini ada kubelet, kubedm, kubectl. Lalu di sini ada hold kubedm komponennya. Ya kalian tonton, kalau yang ini kalian tonton di episode pertama, bukan, iya benar, episode pertama, benar, episode yang pertama. Kalian di situ ada penjelasannya nge-hold ini untuk apa.
Lalu kalau udah proses yang sudah selesai, lalu ada proses pengecekan kemudian version dan kemudian version gitu. Ya, kurang lebih sama sih dengan proses manualnya. Jadi ini cuma di convert proses manual tersebut ke dalam sintaksnya Ansible agar bisa diprosesnya diotomatisasi dengan Ansible. Tujuannya nanti hasil akhirnya itu kan kita mau kalau bisa mau deploy cluster tinggal jalanin script ini aja, nggak usah apa namanya, nggak usah config manual lagi, deploy manual lagi gitu satu-satu gitu, step-stepnya kita ketikin gitu. Dan keuntungannya kalau kalian sudah di otomatisasi ini kan ketika proses sudah selesai, apa misalnya penggunaan clusternya itu udah selesai, bisa kita delete gitu, delete lalu nanti kalau mau digunakan lagi jalanin lagi aja scriptnya gitu kan. Ya kebetulan jenis cluster yang digunakan atau ingin dibangun di script ini penggunaannya baru untuk keperluan dev aja ya, keperluan riset dev ataupun sharing session kayak kita gini gitu. Jadi gue nggak expect si cluster yang dibangun dari Kubernetes script ini udah bisa langsung dijalankan secara production gitu. Tapi ya udahlah, intinya gitu, kalian bisa berinovasi sendiri, mengembangkan sendiri, atau kalian punya cara sendiri setelah menonton video ini dapat ide gitu, ide sendiri gitu untuk berinovasi caranya begini lah gitu, ya terserah kalian aja itu sih. Ini hanya sebagai sharing session biasa, sharing knowledge saja gitu. Dan itulah kurang lebih proses VM install playbook itu, penjelasannya. Setelah proses instalasinya berhasil, kita lanjut ke playbook selanjutnya yaitu VM init cluster. Dan ini adalah playbook terakhir yang akan dieksekusi. Di VM init cluster ini, dari namanya init berarti maksudnya menginisialisasi cluster. Jadi maksudnya di playbook ini adalah playbook yang berisi tas-tas untuk mengotomatisasi proses inisialisasi cluster Kubernetes yang dibuat based on Kubernetes ADM ini gitu. Dan ini lebih mirip dengan playbook yang install. Hostnya juga menggunakan grup yang K8 nodes, artinya tas-tas ini dieksekusi di setiap member yang tergabung dalam grup K8S nodes, yang mana notabene dalam kasus ini adalah node-nodes yang akan menjadi Kubernetes membernya nantinya gitu. Lalu untuk parse filenya juga cuma butuh yang parse aja, parse file parse.yaml aja gitu. Dan untuk tasnya itu menggunakan tas yang bernama kube init join.yaml file gitu. Kita buka aja file tasnya. Di sini ada beberapa step juga, lumayan banyak. Ada beberapa yang belum gua rapiin, masih di komen aja kayak gini. Ya, yang di komen berarti intinya nggak dieksekusi aja gitu ya. Nah, jadi step utamanya itu mencecking file config containernya eksis. Jadi kalian kalau misalnya nonton di episode pertama, again, kalian tahulah ada file namanya config.toml. Ya, file ini harus di remove ataupun di rename aja gitu, karena membuat proses inisialisasinya jadi tidak bisa berjalan gitu ya, atau mungkin bukan karena file ini yang salah tapi lebih kepada guanya sendiri yang ya somehow nggak tahu lah ini file ini harus diapain sebenarnya gitu, jadi gua singkirin gitu untuk keperluan sharing session ini ya. But if you know gimana caranya gua bisa mengupdate kelas menginisiasi sebuah cluster tanpa harus merename atau meremove file yang namanya config.toml ini, ya kalian bisa share juga di kolom komentar gitu. Tapi intinya kita ikutin aja cara apa yang mau kita lakukan saat ini, yaitu mengotomatisasi episode pertama gitu. Cara-cara yang ada di episode pertama, step-step yang dilakukan di episode pertama Kubernetes series, itu yang mau kita mimik gitu, yang mau kita tiru tapi dalam bentuk otomatisasi gitu. Di proses manual kita kan melakukan checking terhadap file config.toml ini, file
file config.toml ini. Nah, di sini step pertama ini melakukan checking apakah file tersebut ada. Kalau ada, nah hasilnya apapun itu ada atau tidak dimasukkan ke dalam variabel container di config. Container di confignya nanti variabel ini akan diambil value-nya apakah di situ resultnya ada atau enggak. Di step kedua ini di checking gitu, kalau ternyata ada maka step-step kedua ini akan dijalankan gitu dengan gue menggunakan dalam modul komen ini sama dengan modul shell ya, intinya untuk mengakses target node tapi mengakses ininya apa shell-nya gitu, mengakses shell yang ada pada target node. Di sini menggunakan shell command-nya yaitu mv, lalu filenya config.toml itu dirubah atau di rename menjadi config.toml.bk. Dan di sini ada when ini conditional properties yang dimiliki Ansible untuk memberikan kondisi kepada step tersebut apakah harus dieksekusi atau enggak atau gimana lah, itu ini ya conditional sentence lah kayak di pemrograman aja gitu, ada if else-nya gitu kan. Lalu di step ketiga ini tidak ada conditional sentence, jadi pasti akan dilakukan dalam keadaan apapun, yaitu di sini step 3 itu merestart container-nya. Lalu step 4 ada kondisi Ansible hostname, jadi step 4 ini baru akan dilakukan kalau hostname yang dijalankannya itu control plane, tapi kalau worker enggak. Jadi kalau kalian ke host kan harusnya di sini ada lagi ya tiga line yang pertama itu nama grupnya apa, dan keduanya itu control plane, dan line ketiganya worker kayak gitulah. Kalau kalian nonton di episode sebelumnya, episode 3 Kubernetes series. Nah, jadi di situ kan ada namingnya tuh, untuk control plane itu node-nya namanya apa, untuk worker nama node-nya apa, hostname-nya. Nah, di sini dilakukan pengecekan dulu sama Ansible. Kalau hostname-nya control plane, maka step nomor 4 ini dieksekusi. Tapi kalau hostname-nya worker, ya yang step nomor 4 ini nggak dieksekusi gitu. Dan step nomor 4 ini berisi kubadewan reset. Jadi sebenarnya ini di dieksekusinya itu untuk keperluan kalau nodes kalian mau di re-init gitu. Kan kalau re-init berarti sebenarnya udah pernah di-init tapi mungkin pengen di re-init lah, entah alasannya apa gitu kita. Nah, step inilah yang akan melakukan reset dulu terhadap keberadaan yang sudah di-init tadi. Lalu kalau udah di reset, dia kan balik lagi ke kondisi reset ya, kondisi 0 gitu. Clusternya jadi di downing dulu gitu maksudnya. Jadi kalau clusternya udah di downin, nanti di upin lagi, dan itu kan proses re-init ya, re-initiation. Tapi kan dalam hal ini kita baru inisiasi pertama gitu, jadi ya nggak sebenarnya step ini nggak wajib gitu, karena memang belum ada yang perlu di reset gitu kan. Tapi ini step yang nomor ini tuh untuk jaga-jaga kalau nanti ingin digunakan, tapi dalam konteks reinisiasi bukan inisiasi gitu. Tapi kan kalau misalnya inisiasi pertama pun dengan riset ini nggak akan jadi masalah gitu ya, paling dan aja gitu, tapi nggak ada yang di init gitu, nggak ada yang di reset maksudnya gitu. Lalu setelah proses reset ini lanjut ke inisiasi, proses utamanya yaitu menginisiasi. Di proses inisiasi ini menggunakan shell untuk modulnya. Ya udah dijelaskan ya, shell ini modul untuk apa, untuk menjalankan shell Linux di target host yang di manage-nya itu. Dan di sini prosesnya menggunakan command kbdm init seperti yang ada di proses manual. Service IDR-nya apa, port network, token, dan lain-lain. Control endpoint-nya itu didapatkan dari proses mengambil IP dari control plane-nya. Di sini kan proses kubadm init ini kan hanya dilakukan di sisi host control plane ya. Jadi kalau host yang worker itu ya kube join gitu, karena dia yang join, worker itu yang join ke control plane. Jadi karena di sini control plane-nya untuk menginit, dan init
Jadi di conditionalnya di when-nya ini hanya dijalankan ketika hostname-nya control plane gitu. Lalu untuk penjelasan kubadem initnya, komen kubadem ini sendiri udah yang lebih detail adalah di episode pertama. Nah di sini value-nya didapatkan dari, ya di sini kan kita bisa lihat nih dari parse file nih ininya yang di register ke playbook. Jadi parse file ini ya yang ini nih kubadem ini, token, service IDR, port network CIDR, dan container runtime-nya yang di value-nya yang dipakai di kubadem init ini gitu. Output dari proses ini dimasukkan ke register init cluster gitu. Terlepas nanti variabel init clusternya ini akan dipakai apa enggak untuk step berikutnya ya bisa nantilah. Tapi kalau gue biasanya kalau task Ansible itu membuat task Ansible maksudnya pasti ada registernya gitu untuk menyimpan output dari task yang sudah dieksekusi tersebut. Siapa tahu informasi yang ada di outputnya tersebut ada yang bisa dipakai untuk di step selanjutnya. Lalu step selanjutnya ini tidak ada when-nya, jadi di kedua node ini akan dibuat namanya directory files. Lalu di dalam directory files juga dibuat lagi ada directory logs. Jadi dua step ini gunanya untuk membuat directory sebenarnya. Lalu di step selanjutnya itu membuat touch the logs file. Jadi untuk membuat log files, jadi dieksekusi di control plane. Jadi nanti init cluster.log ini untuk menyimpan log file hasil proses dari init cluster. Jadi output dari init cluster ini mau disimpan dalam sebuah file log gitu. Ya ini opsional, cuman dalam case ini gue ngerasa perlu disimpan aja di file log namanya init cluster. Gue merasa perlu karena apapun nanti outputnya gue mau tahu. Kalau misalnya berhasil pun ya udah, mungkin nggak akan dicek file lognya. Tapi kalau misalnya ada kegagalan dalam proses inisialisasi kan enak ya kalau ditaruh di log file gitu, kita bisa menganalisis atau melihat lognya itu apa sih errornya gitu. Lalu step selanjutnya itu membuat config directory, karena ya baik lagi di cara manual episode pertama kita perlu namanya directory.cube di home directory kita agar prosesnya itu bukan agar proses untuk gunanya itu untuk menyimpan kubu config configuration file yang isinya itu adalah informasi-informasi bagaimana caranya mengkontak Kube API server beserta cara autentikasinya, dan autentikasinya itu value dari credentialnya itu apa gitu. Nah, file itu ditaruh di .cube, nanti gunanya untuk digunakan oleh file yang package yang namanya atau aplikasi yang bernama kubectl. Jadi kubectl itu udah dijelaskan juga di episode pertama, kalian benar-benar harus nonton dulu cara instalasi Kubernetes cluster secara manual dulu di situ, karena di situ ada penjelasan pendahuluan tentang apa itu kubectl, kubelet dan lain-lain lah. Nah, kubectl dan ini dieksekusi hanya di control plane juga. Kenapa di control plane aja? Harusnya di worker juga bisa juga kok. Bisa juga dong untuk naruh config file ini. Ya ini opsional aja, gua ngerasa cuman perlu di control plane aja. Tapi ya boleh juga ditaruh di situ gitu. Lalu di sini step selanjutnya itu adalah menambahkan file config kubu config yang tadi file kubu config ke directory.cube yang di step sebelumnya udah dibuat gitu. Kan adanya di admin.conf ya, nama file auto generatednya itu di directory atas Kubernetes itu di copy, di rename jadi config, ditaruh di file config ini ditaruh di dalam directory.cube yang sebelumnya kita buat. Nah, untuk menjalankan step ini butuh dua kondisi seperti
if else aja. Kalau di pemrograman kan bisa lebih dari satu kondisi. Yang kondisi pertama itu init clusternya sukses, ya, directory init cluster di sini ada ada informasi mengenai apakah proses init clusternya itu sukses atau enggak. Dan kalau sukses, dia memenuhi syarat yang pertama conditional di step copy admin.conf ini. Lalu kalau memenuhi kondisinya, dia akan mengecek kondisi kedua yaitu Ansible hostname-nya control plane. Jadi ini yang step ini ada dua kondisi ya untuk bisa dijalankan. Lalu kalau step yang copy admin.conf ini sudah dieksekusi, lanjut ke step selanjutnya, memprint join comment. Join comment itu perlu di print out agar nantinya digunakan untuk dieksekusi di worker nodes, dan ketika sudah di print out dimasukkan ke dalam sebuah file, nanti file tersebut menjadi .sh file atau shell script file. Shell script file ini nantinya akan ditaruh di directory files yang sudah sebelumnya dibuat gitu. Shell script ini yang nantinya akan ditaruh di directory files yang sudah dibuat untuk nantinya di fetch oleh Ansible nodes, Ansible host dari control plane host di directory files ini. Join _command.sh nya akan di fetch filenya, lalu setelah di fetch atau di download gitu ya oleh si Ansible host itu di step selanjutnya akan mengcopy atau mengupload ulang ke node, tapi bukan node control plane tapi node worker. Di sini makanya when-nya itu adalah Ansible hostname worker gitu, dan di sini proses downloadnya ketika Ansible hostname-nya control plane. Jadi setelah proses membuat shell script-nya, shell script join command, dan ditaruh di sebuah directory namanya files yang sudah dibuat, lalu di step selanjutnya dia akan di-download file tersebut dengan modul fetch ke node-nya si Ansible. Node Ansible nanti bakalan akan mengupload ulang ke node-nya si worker. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Dan dalam titik ini worker sudah memiliki yang namanya file script file join command.sh tadi gitu. Nah, file join command.sh ini akan dieksekusi nantinya, tapi sebelumnya juga di sisi worker dilakukan yang namanya reset ya untuk reinisialisasi kubadm atau reinisialisasi join command tadi. Kalau misalnya ini pertama kali pun nggak akan jadi masalah, sifatnya sama kubadm reset ini. Maka dia lanjut aja ke step selanjutnya yaitu menjalankan join _command.sh ini yang di dalamnya tadi sudah terdapat komen untuk menjoin atau meregister node worker ini ke control plane atau Kubernetes cluster gitu. Prosesnya itu dispesify di sini, executable-nya itu .bash, jadi menggunakan base shell script, base command gitu, bukan shell command. Yang selanjutnya jika sudah selesai outputnya ditaruh di register atau di variabel join _cluster gitu. Dan juga ini ada kondisi when di mana Ansible hostname kemudian worker. Mohon maaf nih, gue baru di sini juga ada become user root, tadi juga ada ya di proses init yang dikontrolkan juga ada become user root, di sini juga ada. Ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa untuk mengeskalasi sebuah user dari yang user biasa ke user yang lebih privilege yang lebih tinggi seperti root bisa dilakukan di awal di playbooknya, di sini become yes, atau kalian mengassign-nya di per tasknya gitu. Jadi ketika ini become user, yang ini akan dijalankan dengan eskalasi usernya itu root, privilege-nya itu root. Tapi kalau di sini tidak dijalankan dengan root. Maksudnya kayak gitu kalau scope-nya step ya. Tapi kan dalam hal ini kita juga meng-assign become di level atau di scope ya playbook ya.
Jadi dalam konteks gua ini sebenarnya nggak ada bedanya nih, jadinya yang ini sama yang ini gitu. Sama-sama punya akses untuk mengeskalasikan privilege dari user biasa ke root. Ini hanya sebagai ingin menunjukkan sih tadinya contoh bahwa eskalasi privilege itu bisa dilakukan di level di level step atau di level task gitu. Dan lanjut ya, tadi sampai run join cluster ini. Kalau ini proses sudah selesai, hasilnya ditaruh di join cluster, nanti akan step selanjutnya membuat sebuah di log file sama seperti kita menginisialisasi control plan tadi. Gua melakukan step selanjutnya itu adalah membuat log file. Kalau tadi untuk keperluan melihat log dari inisialisasi prosesnya seperti apa, kalau ini log untuk menyimpan proses join command-nya tadi seperti apa, hasilnya berhasil atau tidak gitu. Ini opsional aja sih gitu. Jadi nanti hasil output dari join cluster ini disimpan di step selanjutnya itu berfungsi. Oh tadi step yang setelah join command gunanya untuk membuat filenya saja, file join underscore cluster.log-nya membuat file lognya aja. Nah di step selanjutnya itu untuk mengcopy output dari atau variabel join underscore cluster, di mana proses worker node untuk join komen kepada Kubernetes cluster itu terjadi. Outputnya seperti apa dimasukkan ke variabel join underscore cluster, nanti outputnya tersebut disimpan di file log yang bernama join underscore cluster.log gitu. Dan ketika proses ini semua dan proses ini dilakukan hanya untuk di Ansible hostname yang workernya aja. Ketika proses ini semua sudah berhasil, ya udah tidak ada lagi proses selanjutnya. Hasil ini berarti semua step-stepnya itu sudah dijalankan, dan begitulah penjelasan detailnya tentang script Ansible ini gitu. Jadi kalau dari kalian nyimak dari awal sampai habis tuh ya kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Gua nggak tahu kalian malah tambah bingung atau malah lebih baik atau malah tambah bingung maksudnya, tapi ya gue udah berusaha sedemikian rupa lah untuk menjelaskan ini semua gitu. Ya mungkin sampai sini aja, yang ini gue udah makan waktu lama banget. Gue yakin kalian juga kalau ada yang bertahan dari awal sampai habis kayaknya udah ngantuk banget dengerin penjelasan gue di sini kan, sharing knowledge gue di sini. Aduh, emang ini gue tahu episode kali ini akan sangat membosankan sih karena nggak ada ngepreknya gitu, cuman benar-benar ngedengerin penjelasan gitu, kayak dengerin orang apa ya, orang dongeng kayaknya. Orang dongeng malah lebih enak kali ya karena ini pelajaran. Dan ya udah, mungkin sampai situ aja biar nggak tambah panjang lagi videonya. Again ya mohon maaf ya, gue selalu selalu mengakhiri video ini dengan berucap mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang kata, dan kalau misalnya ada mungkin juga kesalahan yang gue tidak sadari gue lakukan. Dan buat kalian semua yang memang merasa ada feedback buat gue atau ada kritik saran, boleh komen di kolom komentar, dan pastinya dengan cara yang baik, karena ya sama-sama enak aja kita ingin membangun ekosistem yang nyaman untuk keperluan sharing session ini atau sharing knowledge ini. Jadi ya mohon bantuan juga dari teman-teman semua, dan kalau kalian merasa video ini menarik bisa kalian share, ataupun kalau kalian merasa kalian perlu uh, subrek video ini, apa di channel ini, ya gua harap kalian subreknya gitu. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa juga. Yang pasti thank you semuanya yang udah bener-bener dengerin dari awal sampai habis. uh, Thank you atas kontribusi, atas waktunya juga ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang gua udah sharing ini. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya atau di video selanjutnya. Goodbye.